mengikuti video tutorial ini ya. Untuk materi yang kita gunakan mengacu pada struktur kurikulum Cisco Class Program, di mana kurikulum pembelajaran yang digunakan adalah Cisco Certified Network Associate atau sering disebut CCNA. CCNA adalah sertifikat yang diberikan oleh Cisco kepada seseorang yang telah mampu dan mahir dalam bidang networking. Tentu saja, untuk mendapatkan sertifikat ini, kita harus mengeluarkan budget atau biaya. Biaya tersebut nantinya akan digunakan sebagai biaya ujian untuk mendapatkan sertifikat CCNA. Oke, untuk pembahasan materi pada video kali ini, yaitu adalah Learning Media Cisco. Di mana tujuan utama dari pembelajaran ini adalah mengenai tentang perangkat yang digunakan. Guna menunjang sistem pembelajaran ini mulai dari perangkat simulasi berupa paket tracer dan genestry, serta melakukan koneksi perangkat real device untuk melakukan remote terhadap perangkat tersebut. Paket tracer merupakan sebuah program yang dibuat oleh Cisco System dan disediakan gratis untuk universitas, siswa, dan alumni yang telah berpartisipasi di Cisco Network Academy melalui sertifikat Cisco Certified Network Associate atau CCNA. Paket tracer adalah aplikasi simulator alat-alat jaringan Cisco yang sering digunakan sebagai media pembelajaran dan pelatihan, dan juga dalam bidang penelitian simulasi jaringan komputer. Fungsi utama dari paket tracer tersebut adalah untuk merancang sistem atau topologi jaringan yang diterapkan pada dunia nyata atau kerja. Dikarenakan kalau kita merancang topologi jaringan komputer tanpa bantuan aplikasi seperti ini, bisa membutuhkan biaya yang mahal. Untuk itulah, Cisco membuat aplikasi seperti ini agar orang dapat belajar tanpa memerlukan biaya perangkat yang mahal. Pada praktek kali ini, diharapkan kalian sudah melakukan instalasi aplikasi Cisco Packet Tracer. Jika sudah, klik aplikasi program Packet Tracer. Pada saat paket tracer berjalan, maka akan muncul form login untuk masuk ke dalam web atau situs NetAcad milik Cisco. Silakan login jika Anda memiliki akun dari program Cisco Network Academy. Jika tidak memiliki akun, kita bisa memilih tombol Guest Login. Perbedaannya adalah, jika kita memiliki akun NetAcad, kita bisa melakukan save berulang-ulang. Sedangkan untuk yang menggunakan Guest Login, hanya akan diberikan satu kali untuk melakukan save dari topologi yang dibuat. Selain itu juga, kita harus menunggu minimal 5 detik sampai ada tombol Confirm Guest untuk bisa masuk ke dalam aplikasi Packet Tracer. Setelah muncul aplikasi Packet Tracer, selanjutnya kita akan mencoba untuk menambahkan perangkat ke dalam media kerja untuk melakukan konfigurasi. Caranya, klik device yang ada di bagian pojok kiri bawah. Misal yang kita butuhkan adalah komputer. Caranya, klik bagian End Device, kemudian pilih PC PT, klik tahan dan tarik ke media kerja. Cukup mudah bukan? Untuk selanjutnya, yang kita butuhkan adalah switch dan router. Klik di bagian Network Device, kemudian lakukan hal yang sama seperti sebelumnya untuk jenis switch dan router. Kalian bebas untuk memilihnya. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan koneksi dari komputer ke switch atau ke router. Caranya, pilih koneksi, kemudian pilih kabel konsol. Setelah itu, klik di bagian komputer dan pilih RS232. Kemudian tarik dan arahkan ke bagian switch atau router. Kemudian klik dan pilih konsol. Kemudian double klik di bagian PC, maka akan muncul kotak dialog untuk pengaturan dan konfigurasi PC. Selanjutnya, klik di bagian desktop, kemudian pilih terminal. Untuk pengaturan port konfigurasi, tidak perlu dirubah. Kemudian klik OK, maka kita sudah bisa melakukan remote ke switch atau ke router. Oke, selanjutnya aplikasi Genestry. Genestry merupakan singkatan dari Graphic Network Simulator yang merupakan aplikasi free atau gratis yang menghubungkan beberapa aplikasi emulator seperti
DNIPS yang merupakan sebuah emulator Cisco IOS, kemudian QEMU atau Quick Emulator yang merupakan aplikasi emulator untuk beberapa OS yang sama kegunaannya seperti VirtualBox. Selanjutnya VPCS atau Virtual PC Simulator merupakan sebuah aplikasi virtual yang digunakan untuk mengsimulasikan PC untuk digunakan sebagai testing jaringan di dalam topologi yang dibuat di GNS3. IOU merupakan emulator Cisco IOS sama seperti DNIPS, akan tetapi dia berjalan di dalam kernel Unix atau Linux. Selain itu juga, GNS3 memiliki aplikasi yang sudah diintegrasikan untuk menganalisa tentang kinerja trafik sebuah jaringan komputer, yaitu Wireshark dan SolarWinds. Oke, kita lanjut ke bagian praktek. Sebelumnya, pastikan kalian sudah menginstal aplikasi GNS3 pada laptop atau komputer kalian, dan jangan lupa untuk melakukan download iOS untuk dimasukkan ke dalam aplikasi GNS3. Jika sudah terinstall, klik GNS3. Maka akan muncul kotak dialog Setup Wizard yang difungsikan sebagai pilihan server yang akan diremote serta diintegrasikan ke dalam aplikasi GNS3. Karena kita tidak memiliki server tersebut, maka klik cancel saja. Karena kita belum memiliki iOS di dalam GNS3, maka kita harus melakukan konfigurasi untuk iOS yang akan kita pasang. Caranya, klik pada menu Edit, kemudian pilih Preference, maka akan muncul kotak Preference. Setelah itu pilih iOS Router. Kemudian klik tombol New. Pada bagian iOS Image, kalian cari iOS yang sudah kalian download sebelumnya. Kemudian klik Open. Maka akan muncul form peringatan yang intinya adalah apakah kita akan mengcopy file iOS tersebut ke dalam default directory yang ada pada GNS3. Pilih Yes, kemudian klik Next. Untuk selanjutnya di sini kita akan memasukkan nama dari device yang akan tampil di bagian device. Di sini kita klik Next saja karena secara default nama tersebut akan muncul sesuai dengan iOS yang kita masukkan tadi. Kemudian di bagian ini kita diminta untuk memasukkan besaran memori yang akan digunakan. Di sini kita harus sesuaikan dengan kapasitas memori fisik pada komputer kita. Jika memori fisik komputer kita hanya 2 GB, maka kecilkan saja kapasitasnya menjadi 64 MB. Jika dirasa memori kita cukup, kita tidak perlu merubahnya. Oke, selanjutnya klik Next. Network Adapter adalah jenis interface yang akan kita pasang ke dalam iOS. Misalnya di sini kita akan memasang interface gigabit. Maka pilihannya adalah PAGE. Pilihan ini juga tergantung dari jenis iOS yang kita masukkan. Kadang namanya berbeda-beda. Kita hanya perlu melihat di bagian GE yang merupakan singkatan dari gigabit, sedangkan FE adalah Fast Ethernet. Jika sudah, klik Next. Idle PC digunakan untuk mengatur berapa persen penggunaan prosesor untuk menjalankan iOS image. Untuk itu, kita klik pada bagian Idle PC Finder. Biarkan proses akumulasi penggunaan prosesor itu berlangsung sampai muncul peringatan bahwa Idle PC menemukan settingan untuk iOS yang akan kita jalankan. Kemudian, klik OK. Setelah itu, klik Finish. Kemudian, klik OK. Untuk mulai penggunaan GNS3 ada baiknya kita buat New Blank Project terlebih dahulu. Kemudian, isikan nama project yang akan kita buat. Kemudian, klik OK. Setelah itu kita lakukan percobaan untuk iOS yang sudah kita buat sebelumnya. Klik Device Router, kemudian cari nama router yang kita buat, kemudian klik tahan dan tarik ke media kerja. Setelah itu klik tanda play untuk menjalankan router tersebut dan pastikan topologi Semari pada bagian node berubah dari merah menjadi hijau. Untuk melakukan konfigurasi, klik kanan pada device, kemudian klik console. Kemudian tekan enter. Oke, dari sini kita sudah bisa melakukan beberapa konfigurasi untuk router tersebut. Lalu, bagaimana kita melakukan remote terhadap real device? Pertama, kita harus menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan konfigurasi menggunakan real device.
Alat-alatnya adalah 1. Perangkat Cisco baik itu switch ataupun router. Kedua, kabel power. Ketiga, kabel konsol. Keempat, kabel konverter RS232DB9. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan terhadap alat-alat tersebut. Pertama, kita sambungkan kabel konsol dengan kabel konverter RS232DB9. Pastikan bahwa kabel tersebut sudah terpasang. Lalu pasangkan kabel konverter RS232 yang memiliki ujung USB ke dalam port USB pada laptop. Kemudian, masukkan kabel konsol ke dalam port konsol pada device. Setelah itu, masukkan kabel power ke dalam port power pada device. Dan colokkan kabel power ke sumber listrik yang sudah disediakan. Pastikan lampu indikator pada device menyala, baik itu switch ataupun router. Setelah semua perlengkapan sudah dipasang, selanjutnya kita akan melakukan remote terhadap device tersebut. Yang pertama kita lakukan adalah melakukan pengecekan port USB yang terpasang oleh kabel konektor DB9. Karena saya menggunakan OS Linux, maka kita harus membuka aplikasi terminal. Kemudian, ketikkan perintah sudo dmesec, tanda pipa, grep, tty, setelah itu masukkan password root dari OS Linux. Maka akan terlihat bahwa USB yang terkoneksi dengan kabel DB9 adalah TTY USB 0. Untuk selanjutnya, kita memerlukan aplikasi remote yang nantinya digunakan untuk mengkoneksikan antara laptop dengan device Cisco melalui kabel serial. Aplikasi yang menggunakan OS Linux adalah Minicom. Untuk selanjutnya, kita buka aplikasi Minicom. Perintahnya adalah sudo minicom -s. Singkatan dari -s itu sendiri adalah setup. Oke, selanjutnya kita edit serial port yang akan kita gunakan, yaitu pilih serial port setup, maka akan muncul form untuk konfigurasi port serial. Selanjutnya kita edit serial device. Caranya, tekan tombol A pada keyboard, sehingga kursor berubah arah ke bagian serial device. Kemudian masukkan port USB yang kita gunakan tadi, yaitu TTY USB 0. Kemudian tekan Enter. Jika sudah, langkah selanjutnya adalah merubah BPS part bits yang merupakan kecepatan transfer yang digunakan ketika kita memberikan perintah ke device, yaitu dengan menekan tombol E pada keyboard. Untuk kecepatan transfer yang digunakan adalah 9600, yang merupakan kecepatan transfer default dari device Cisco ketika membeli perangkat pertama kalinya. Maka tekan tombol C, setelah itu tekan Enter untuk keluar. Setelah itu tekan Enter kembali. Setelah konfigurasi serial port selesai, kita save dengan memilih Setup as DF1. Kemudian pilih Exit, tunggu beberapa saat sampai bootloader dari perangkat selesai. Jika muncul pertanyaan seperti ini, maka pilihlah No. Kenapa pilih No? Karena jika kita memilih Yes, maka kita akan dimasukkan ke dalam mode dialog yang diciptakan oleh Cisco untuk memudahkan dalam melakukan konfigurasi device Cisco. Karena kita akan melakukan konfigurasi manual, maka kita pilih No saja. Inilah cara untuk melakukan remote terhadap real device milik Cisco. Demikian pembahasan kita pada video tutorial kali ini. Semoga pembahasan kali ini memberikan manfaat dan bertambahnya ilmu kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya ya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi